Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini dibahas tentang fadlul ilm yang merupakan salah satu daripada pondasi Tariqah Sadah Bani Alawi. Tariqah Sadah Bani Alawi bukan sekedar nasab. Tariqah Sadah Bani Alawi bukan sekedar karamah. Tariqah Sadah Bani Alawi bukan sekedar kewalian dan kesalihan. Tetapi Tariqah Sadah Bani Alawi menitik beratkan tentang kemuliaan ilmu, menuntut ilmu, belajar dan belajar dan belajar. Itulah mereka. Nah, di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Zain Syekhna bin Ibrahim bin Sumaid, ya, menukil dari ucapan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bahwasanya al-halah al-ula, fondasi pertama dari Tariqah Sadah Bani Alawi yang kelima, yang ada 5 itu ilmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Al-Habib Zain bin Ibrahim di sini menafsirkan tentang menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tafsir, hadis fikih dan alat-alat yang berkaitan yang menyampaikan kepada ilmu-ilmu yang 3 ini, tafsir, hadis dan fikih. Tetapi sebenarnya Sadah Bani Alawi itu menitik beratkan kepada ilmu bukan hanya kepada ini aja, tapi lebih luas daripada itu semua. Ya, dan kita perjelas bahwasanya definisi ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi fil waqi', memahami sesuatu sesuai dengan faktanya di lapangan, bidalil, dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada ilmu. Nah, memahami sesuatu sebagaimana faktanya, ya, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah ilmu secara luas, secara umum, artinya semacam itu. Dan ilmu yang absolut, ilmu yang paling mutlak adalah memahami, menyadari, mengetahui tentang Tuhan. Itu yang paling utama di situ. Segala ilmu yang kita pelajarin pada hakikatnya menghantarkan kita ke situ, menghantarkan kita kepada itu. Berapa orang mengenal Tuhan dengan ilmu bahasa? Iya. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayr. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ilmu, yaitu ilmu bahasa binatang, bahasa burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, menceritakan, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in hadza lahuwal fadlul mubin. Beliau katakan, wahai manusia, kami diajarkan oleh Allah Ta'ala mantiqat tayr, ucapan burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini adalah sesuatu yang merupakan anugerah yang betul-betul nyata. Syuf, ketika dia bilang ulimna, kami diajarkan bahasa burung yang dia diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, membuat dia mengenal Tuhan, ya, membuat dia mengenal Tuhan. Dia bilang ulimna, kami diajarkan oleh Allah Ta'ala, dan memahami bahwasanya ini adalah anugerah yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari ilmu bahasa. Ada orang yang mengenal Tuhan dari ilmu astrologi, perbintangan. Ada orang yang mengenal Tuhan dari ilmu fisika. Ada orang yang mengenal Tuhan dari ilmu balaghah, ya. Ada orang yang mengenal Tuhan dari ilmu teknologinya, dari berbagai macam ilmu. Dan perlu kita ingat, di antara hal yang merupakan kesalahan yang fatal tatkala kita menyatakan ilmu agama sama ilmu dunia, itu salah. Nggak ada istilah tersebut. Istilah tersebut datangnya dari orang-orang yang putus dari Tuhan. Segala ilmu sumbernya dari Allah.
ilmu astrologi bagian daripada ilmu syariah. Ya, segala ilmu yang dipelajarin di muka bumi saat ini dan yang akan datang, ya, kaidah-kaidah dasarnya ada di dalam Al-Quran. Ilmu psikologis, ilmu ini dan itu, kaidah dasarnya ada di dalam Al-Quran. Maka itu kita akan dapatin para ulama-ulama terdahulu di Andalusia, di Irak dan lain sebagainya. Mereka ahli di bidang astronomi, di bidang fisika, di bidang biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Mereka menulis buku-buku, kitab-kitab yang mereka tulis. Kamu akan dapatin di awal buku mereka, mereka mengucapkan hamdalah, sholawat ala nabi, dan mereka memulai dengan ayat suci Al-Quran yang menjadi dasar ilmu tersebut. Kamu bakal dapetin itu. Nah, semakin seseorang memahami fakta kenyataan yang ada di lapangan dengan bukti-bukti dalilnya, semakin terbuka cakrawala wawasan pikirannya. Semakin terbuka cakrawala wawasan pikirannya, semakin dia luas, semakin dia bijak di dalam bersikap. Maka itu, fal ilmu huwa aslu sa'adat. Ilmu itu, pengetahuan itu adalah dasar daripada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab yang paling agung, martabat tertinggi dari kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, tahu apa? Adalah mengenal Allah. An-nazar ila wajhillah, melihat Allah, mengenal Allah, dan masuk ke dalam surga. Dan seseorang gak bakal pernah mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Dan ilmu bukan hanya sekedar wawasan, tetapi menjadi acuan, pegangan, praktek dan amal. Wahakadha. Kamu belajar apapun yang kamu pelajari, tujuan utamanya untuk mengenal Tuhan. Seni pun merupakan ilmu untuk mengenal Tuhan. Musik pun merupakan ilmu untuk mengenal Tuhan. Pada dasarnya demikian. Nah, tapi orang-orang ketika terputus dari Tuhan, dia memutuskan segalanya dari Tuhan. Nah, di dalam pembahasan ini ada 6 fasal. Yang pertama tentang puji-pujian terhadap ilmu dan tercelanya kebodohan. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan tentang kemuliaan ilmu, orang-orang berilmu, dan anjuran untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, yang diriwayatkan dari ucapan para leluhur terdahulu atau orang-orang yang belakangan pada tentang kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang keempat, ilmu sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Kemuliaan orang-orang para penuntut ilmu dan orang-orang yang bertafaguh di dalam agama. Kemudian yang keenam, anjuran untuk bertanya kepada para ulama dan menambahkan diri dengan ilmu terus-menerus. Ini pembahasan yang bakal dibahas di sini. Fasul awal, Madhil ilm wa dhammil jahl. Puji-pujian terhadap ilmu dan tercelanya kebodohan. I'lam anna al-ilma ay ta'allumuhu wa ta'limuhu, belajarnya dan mengajarkannya adalah arfa wa afdal min sairil a'mal, sebagai merupakan yang paling afdal, yang paling tinggi dari segala
amal perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalil-dalil atas hal itu banyak sekali. Firman Allah Ta'ala berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah bersaksi sesungguhnya dia adalah Allah, tiada Tuhan selainnya. Dan yang bersaksi akan hal ini, tiada Tuhan selain Allah, adalah para malaikat dan orang-orang berilmu. Allah menyatakan, menjadikan martabat orang berilmu itu sama dengan martabatnya para malaikat. Allah bilang dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dan orang-orang beriman dan orang berilmu. Nah, orang beriman diangkat derajatnya, orang berilmu diangkat derajatnya. Tapi orang yang berilmu punya iman. Dengan orang yang beriman nggak punya ilmu. Orang yang berilmu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah orang berilmu sama orang yang nggak berilmu sama? Lah, mereka berbeda. Berbeda, nggak sama. La di dunia wala fil akhirah. Martabat mereka di dunia beda, martabat mereka di akhirat juga beda. Orang berilmu di dunia terhormat dan lebih terhormat lagi ketika mereka di negeri akhirat. Nah, tetapi satu hal penting. Ketika Allah Ta'ala bilang, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama orang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Beda, nggak sama. Nggak sama dari segi martabat dan kedudukan seperti tadi saya jelaskan. Dan juga tidak sama dari segi kelakuan, tindak tanduk. Orang berilmu tindak tanduknya elegan, anggun, terhormat atas dasar ilmu. Berbeda orang yang tidak berilmu. Ya, kamu harus ingat itu. Jadi bukan hanya sekedar kemuliaan ilmu. Kamu dituntut pertanggungjawaban untuk menjadi berbeda dengan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu. Abdullah bin Abbas bilang, yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamah ala sa'iril mu'minin bisab'imi'ati darajat. Ma baina darajatain masirut 500 am. Allah mengangkat derajat para ulama di hari kiamat di atas kaum mukminin 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Seperti kita ngelihat bintang di langit itu satu derajat. Nah, 700 derajat antara para ulama dengan orang-orang beriman biasa. Habib Zain bilang, apa sebabnya mereka menjadi mulia di atas orang-orang beriman? Karena sesungguhnya ilmu adalah pondasi dari segala ibadat, mata air dari segala kebaikan. Sebagaimana kebodohan adalah kepala dari segala keburukan dan asal usul dari segala bala musibah. Nah, Karena Habib Abdullah Haddad bilang, al-jahlu aslu kulli syarr wa mansha'u kulli dharar huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala 'aliman muta'alliman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi SAW bilang, dunia itu, dunia segala yang memutuskan manusia dari Allah Ta'ala mal'unah, dilaknat oleh Allah dan dilaknat segala apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengan zikrullah, wa aliman wa muta'alliman, atau orang berilmu atau orang yang belajar.
Habib Abdullah Haddad bilang al-jahal aslu kulli syarr. Kebodohan adalah asal usul segala kejahatan. Wa mansya. Mansya itu awal mula dari segala doror. Dari awal mula dari segala dampak buruk. Kebodohan dan orang-orang yang bodoh masuk di dalam sabda Nabi yang tadi disebut, dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun muta'allimah. Nah, kamu berusahalah jangan sampai masuk di dalam kelompok ini, tapi masuk di dalam kelompok orang yang berilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ala adu wa ada minal jahal wal mar'u adu majahil. Nggak ada musuh yang lebih dahsyat daripada kebodohan. Dan seorang itu musuh kepada atas apa yang dia nggak tahu. Orang bodoh akan terjerumus di dalam kemaksiatan, akan terjerumus di dalam mengabaikan ketaatan, sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham. Orang yang nggak berilmu nggak tahu kalau ini maksiat sehingga dia lakukan. Orang yang nggak punya ilmu nggak tahu kalau ini fadilahnya besar, nggak dia lakukan, dia abaikan. Maka itu persis seperti yang dikatakan, kebodohan adalah asal usul dari segala keburukan. Maka itu Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran bilang, al-jahlu narun di dinil mar'i yahriguhu wa ilmu ma'un lidkanadi fiha. Kebodohan adalah api bagi agama seseorang yang dapat membakarnya, sedangkan ilmu adalah air untuk memadamkan api tersebut, api kebodohan. Al-Habib Umar bin Sagaf, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, alam anna al-ilma yarfa'ul wadi' wal jahl yunzilu rafi', wa man syarafa nasabuhu adlama bil jahli hasabuhu nazala bihi al-hal wa wudi'a maqamuhu ma'a juhal. وما الحياة إلا لأهل العلم وما الموت إلا لأهل العلم لأهل الجهل كما قيل في الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. نعم. Al-Habib Umar bin Saqqaf dia pernah mengatakan, ya, ilmu itu mengangkat martabat orang yang dianggap rendah, dan kebodohan menjatuhkan martabat orang yang dianggap mulia. Contoh, ya, dulu tuh ada seorang budak hamba sahaya. Dia dibebaskan, dimerdekakan, budak dari Afrika, dibebaskan oleh majikannya. Setelah dia dimerdekakan oleh majikannya, dia berpikir, saya sekarang udah jadi orang yang merdeka, apa yang harus saya lakukan? Saya bekerja cari uang habis. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya mau belajar nuntut ilmu. Dia belajar nuntut ilmu kepada Imam Malik dan yang lain-lainnya. Sampai nggak berlalu 1 tahun, melainkan jadi ulama besar, si budak. Dan memiliki martabat kedudukan di mata masyarakat luar biasa sebagai seorang mufti di Mekah. Hingga akhirnya raja ngetuk pintunya untuk mengambil ilmu darinya. Dia bilang, nanti aja datangnya, saya lagi istirahat. Bilang sama raja begitu. Raja ikut ngantri bersama masyarakat untuk mengambil ilmu darinya. Raja minta izin untuk berjumpa, nggak ditemuin sama dia. Padahal dulunya budak hamba sahaya. Tapi ketika memiliki ilmu, menjadi mulia di sisi Allah. Dan berapa banyak orang yang nasabnya bagus, dari keluarga orang terhormat, bangsawan darah biru, tapi dia ini bodoh. Apa artinya? Hanya bikin malu dan jadi coreng.
kebodohan akan menurunkan martabat orang-orang yang mulia nasabnya. Maka itu faman syarrufa nasabuhu, orang yang mulia nasabnya, tetapi kebodohannya telah menghancurkan, menggelapkan, apa sih namanya, kebodohannya telah menggelapkan akhlaknya, perilakunya. Maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bodoh. Kehidupan sejati hanya untuk mereka, orang-orang berilmu. Kematian hanya untuk orang-orang bodoh. Orang berilmu nggak ada mati. Oh, orang berilmu nggak mati? Iya, nggak mati. Imam Bukhari 1000 tahun masih disebut sampai detik ini. Itu hidup. Berapa banyak orang yang hidup dia mati. Maka itu fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian untuk pemilik kebodohan. Jasad mereka itu kuburan, bakal jiwa mereka yang gelap sebelum mereka dimasukkan ke dalam kubur. Apabila seseorang tidak hidup dengan ilmu, dia adalah mayyit. Dalam ilmu adalah keabadian hidup. Kebodohan adalah kematian yang selama-lamanya. Laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal maitu maitul ahya'i. Orang yang mati itu bukan orang yang mati jasadnya kemudian orang udah istirahat. Orang yang mati itu dia nih, yang pada hidup, pada mati, gak ada gunanya. Gak berilmu, orang bodoh. Nah, karena itu belajarlah, ta'allam, belajar. Laisal mar'u yuladu 'aliman, enggak ada orang tuh lahir langsung jadi alim, enggak ada. Harus belajar dulu. Wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, orang yang berilmu enggak sama kayak orang yang bodoh. Wa inna kabirul qaum, orang yang dihormati di tengah-tengah kaumnya, tapi kalau enggak punya ilmu, kecil, hina, remeh. Tatkala perkumpulan diadakan, lihat yang duduk di tengah siapa kalau bukan orang berilmu. Boleh kamu jadi tokoh masyarakat, tetapi tatkala banteng-banteng sudah muncul orang-orang berilmu, ya kamu jadi cicurut, tikus, nggak ada artinya. Karena itu beruntung orang-orang yang berilmu, belajar dan menuntut ilmu. Sahal bin Abdullah Tustari bilang, ya, nggak ada tuh dosa yang lebih besar ini ucapannya Sahal bin Abdullah daripada kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan seseorang melakukan kemaksiatan. Ketika ditanya, adakah yang lebih dahsyat dari kebodohan? Ada. Apa itu? Kebodohan atas kebodohan dirinya. Dia bodoh, tapi dia nggak menyadari kalau dirinya bodoh. Itu lebih dahsyat lagi. Sebab katanya, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang nggak menyadari dirinya bodoh, udah nggak ada harapan untuk belajar. Makanya Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Hadza Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini seorang ulama ahli bahasa, ahli lugah. Beliau bilang orang itu ada 4. 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia berilmu dan dia sadar kalau dirinya berilmu. Nah, itu adalah orang alim. Ikutin dia. Ada lagi yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang berilmu tapi nggak sadar kalau dirinya berilmu. Fadzalika ghafil, itu orang yang lalai. Kasih tahu dia. Bangunin dia dari kelalaian dan tidurnya. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Nah, itu orang yang mencari jalan, yang pengen tahu, yang ingin mencapai pencapaian. Bimbing dia, sehingga dia jadi orang alim. Ada lagi orang bodoh, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, itu orang bodoh beneran tuh, jauh-jauh dari dia. Habib Abdullah Haddad pernah cerita di dalam kitab Risalatul Ma'awanah tentang seseorang yang beribadah tapi nggak punya ilmu. Itu bahayanya, dampak buruknya lebih besar dari manfaat yang dia harapkan. Bagaimana itu? Contoh, dia ahli ibadah, sholatnya setiap malam 1000 rakaat, tapi nggak tahu cara cebok yang benar, nggak tahu istibro, sehingga wudunya nggak sah. Bagaimana sholatnya dia mau sah yang 1000 rakaat tiap malam? Cuma dapetin capek, nggak dapet pahala, iya kan? Itu contoh. Contoh lain, dia punya akhlak mulia, ya, tapi dia nggak tahu kalau riba hukumnya haram. Dia bermuamalah dengan muamalah riba, dia nggak sadar kalau itu haram. Yang masuk ke perutnya makanan riba semuanya. Maka itu diceritain di sini, ada orang dari Maroko itu banyak ibadah di atas gunung. Khalas, dia tinggalin orang-orang, hanya ibadah di atas gunung. Dan di gunung nggak ada sapi-sapi kecuali dia dan keledainya. Ada beberapa orang datang ke Maroko, nanya di sini ada orang soleh, ada itu di atas gunung ahli ibadah. Katanya mereka, ya udah deh, kita pengen berkunjung untuk ngambil berkah, minta doa kepada dia. Mereka datang, betul ahli ibadah luar biasa. Terus mereka melihat ada keledai di situ. Tanya kepada ahli ibadah ini keledai pakai apa? Kamu kan nggak bercocok tanam, nggak bekerja di ladang. Untuk apa ini keledai? Kamu juga nggak turun gunung. Dia bilang, ya, saya nggak gunakan keledai ini untuk pekerjaan. Tapi saya sebagai manusia, saya punya nafsu dan syahwat, saya lampiaskan syahwat saya kepada binatang ini. Oh, kok kamu lakukan itu? Itu lebih dahsyat dosanya dari perzinahan. Saya nggak tahu. Jadi selama ini kamu nggak tahu kalau itu diharamkan, nggak tahu. Tuh lihat, dia bertahun-tahun ibadah, tapi bertahun-tahun pula dia melakukan kemaksiatan yang lebih dahsyat dosanya daripada perzinahan. Karena apa? Kebodohan. Yang bikin negeri ini kan semerawut berantakan, tahu apa? Karena orang bodoh bicara. Bumi semuanya berantakan karena apa? Orang bodoh yang bicara. Kalau orang alim, orang yang bijak yang bicara, nggak begini. Nah, karena itu belajar, tuntut ilmu. Jangan sampai kita abaikan ilmu, kita jadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah bil-qabul wa tamam kulli surah salih syamdahan batina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.